구독과 좋아요를 눌러주십시오. 잠깐만요. 지금 구독과 좋아요 눌러주세요. 구독과 좋아요를 눌러주세요. 구독과 좋아요를 눌러주세요. 알람 설정까지요. Episode 9 Red Swan menampilkan Duyun yang diam-diam bertemu dengan mantan bosnya dan membicarakan kematian Ju Hyuk. Duyun tidak menyembunyikan fakta bahwa ia masih tidak mempercayai mantan bosnya, tetapi bersedia bekerja sama dalam kasus Wain. Sementara bosnya tersinggung dengan kecurigaan Duyun, ia mengizinkannya untuk terus menyelidiki kasus tersebut. Ia meminta Duyun untuk menyelidiki dugaan dana gelap milik Kim Duo yang dimaksudkan untuk membantu Yongguk mengambil alih perusahaan. Sementara itu, Yongguk dan Won-soo berangkat ke Swiss untuk membahas cara menarik uang yang ditinggalkan Kim Duo. Saat Won-soo tidur, Yongguk mengirim email kepada seorang pria bernama Peter dan mengatur pertemuan. Di bank, mereka diperlihatkan uang tersebut setelah diverifikasi, tetapi mereka tidak dapat membawa semua uang itu kembali. Mengingat jumlah uang dan keadaannya, mereka harus mencuci uang tersebut ke negara tersebut. Kembali ke Korea, di Istana Agung, Lee Jin terpeleset dan secara tidak sengaja memperlihatkan keahliannya kepada Duyun. Duyun secara diam-diam menanyainya tentang tinggi badan dan kemampuan bahasanya, tetapi dia berbohong. Meskipun demikian, Duyun tetap curiga padanya. Yongmin menuntut agar uang itu dibagi menjadi 3 bagian. Namun, Yongguk yakin bahwa Won-soo adalah satu-satunya yang dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan uang itu. Di sisi lain, Ketua Park ingin dana itu digunakan untuk sukses Yongguk. Hal ini menyebabkan pertengkaran antara kedua putra itu, dan Yongguk menolak untuk mundur. Dia menyebutkan bahwa Yongmin tidak memiliki hak atas uang itu, karena dia bukan pewaris sah. Yongmin kehilangan akal sehatnya dan mengancam akan melaporkan keluarga tersebut ke jaksa. Sebagai balasan, Yongguk menyinggung kematian ketua duo dan mempertanyakan apakah Yongmin membunuh ayahnya. Ketua Park tampak terkejut mengetahui suaminya dibunuh, tetapi Yongmin tidak. Kemudian, Yongmin mampir ke rumah Tuan Han dan terungkap bahwa Yongmin membunuh ketua dan Tuan Han membantunya untuk menutupi pembunuhan tersebut. Melalui kilas balik, terlihat Yongmin telah memukul ketua duo dengan emas batangan. Saat ini, Yongmin meminta Tuan Han untuk membantunya menemukan cara mendapatkan uang dan membunuh Won-soo. Masalah utama bagi semua pihak yang terlibat adalah bagaimana cara mencuci uang itu kembali ke negara tersebut. Setelah Won-soo dan Yongguk kembali dari Swiss, Ketua Park menyarankan kepada Tuan Han agar mereka menggunakan Hyun-soo untuk mencuci uang. Ia berharap hal ini akan mendorong Won-soo untuk tunduk. Ia terkejut ketika Tuan Han menolak idenya dan menganggapnya menyulitkan karena ia menolak untuk membagi uang dengan putra mereka, Yongmin. Di sisi lain, Won-soo, Hyun-soo, dan Duyun merencanakan langkah selanjutnya. Duyun ingin menyerahkan buku besar kepada jaksa, tetapi Hyun-soo ingin membuat kesepakatan dengan Tuan Han. Ia khawatir mereka akan membunuhnya dan Won-soo jika mereka melawan. Duyun menceritakan penemuannya bahwa Yongmin adalah putra Tuan Han dan meminta Hyun-soo untuk berhati-hati. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyerahkan buku besar kepada Tuan Han. Duyun mengingatkan Hyun-soo untuk memberitahunya ketika ia bertemu Tuan Han. Ia juga memperingatkan Won-soo untuk berhati-hati di sekitar Lee Jin, sedangkan Yongguk, ia terus mencari cara untuk mencuci uang dan membantu Won-soo. Ia juga mencoba memperbaiki keadaan dengan Tae-ra dan Jun-hye. Ia bertemu dengan putranya dan mengakui bahwa ia adalah ayahnya. Namun, ia memberitahu Jun-hye bahwa ia berencana untuk putus dengan Tae-ra. Anak itu memutuskan untuk tinggal bersama ibunya dan Yongguk menghargai keputusannya. Ayah dan anak itu berpelukan sambil menangis sebelum ia pergi bersama ibu dan neneknya. Sementara itu, Yongmin menggunakan uang Ji-hyeon untuk membeli lebih banyak saham Hwain. Ji-hyeon marah dan mengejeknya. Ji-hyeon menuntut agar Yongmin mengembalikan uangnya dalam 3 hari dan meyakinkannya bahwa Yongmin tidak akan pernah menang melawan Yongguk. Ji-hyeon berkata bahwa ibunya tidak akan pernah mengizinkannya. Malam harinya, Duyun menerima pesan dari Hyun-soo bahwa ia akan bertemu dengan Tuan Han di dekat jembatan di Sungai Han. Duyun mengiriminya pesan agar berhati-hati karena tidak ada kamera pengintai di area itu. Ia melihat Lee Jin meninggalkan rumah, dan Lee Jin berbohong bahwa ia akan pergi untuk bertemu dengan teman-temannya. Duyun mengikutinya ke tempat pertemuan dan merekam percakapan antara Tuan Han dan Hyun-soo. Ia juga memasang kamera untuk mengawasi semua tempat.
Hyun-soo mencoba mendapatkan kepastian dari Tuan Han, tetapi tidak ada yang memberi. Tuan Han bersikeras bahwa Wan-soo tidak akan pernah meninggalkan yayasan dan Hyun-soo harus mengkhawatirkan dirinya sendiri. Hyun-soo mencoba mendapatkan informasi lebih lanjut dari Tuan Han tentang rencananya, tetapi pengacara itu terlalu pintar untuk membagikannya. Setelah Hyun-soo memberinya buku besar, Tuan Han pergi dan Hyun-soo mulai berjalan ke mobilnya. Sayangnya, Lee Jin keluar dari tempat persembunyiannya dan menggorok leher Hyun-soo sebelum Duyun dapat melakukan apapun. Untungnya, Duyun mengikuti dan menusuknya dari belakang. Entah bagaimana, Lee Jin berhasil melarikan diri dan Duyun bertahan untuk meminta bantuan. Tuan Han menelepon jaksa penuntut dan memberi mereka buku besar. Dia kemudian mematikan teleponnya dan menunggu kekacauan terjadi di rumah ketua. Segera setelah itu, para jaksa penuntut mengunjungi ketua dan memberinya dokumen yang memanggilnya untuk datang ke kantor mereka. Ketua Park mencoba menghubungi pengacaranya, Tuan Han, tetapi ia tetap tidak hadir hingga keesokan paginya. Di tempat lain, Duyun mengikuti Hyun-soo ke rumah sakit, tetapi para dokter tidak dapat menyelamatkannya. Saat ketua bersiap untuk menghadap jaksa, media muncul di luar rumahnya. Mereka tetap berjaga, menunggu ketua muncul dan menjawab pertanyaan mereka. Tuan Han menyarankan ketua Park untuk tetap tenang dan membiarkannya menangani masalah ini. Ia mengatakan bahwa kantor kejaksaan tidak memiliki cukup bukti untuk menahannya. Ketua Park terkejut ketika Tuan Han mengatakan Hyun-soo memberikan buku besar kepada jaksa. Awalnya, Tuan Han mengatakan bahwa Duyun adalah orang yang mengambil dan memberikan buku besar kepada jaksa. Meskipun demikian, ia menaruh kepercayaannya pada Tuan Han, yakin bahwa ia akan menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, Duyun secara pribadi memberitahu Wan-soo tentang kematian Hyun-soo dan menghiburnya. Jelas, Wan-soo ingin bertemu saudaranya, tetapi Duyun memintanya untuk menunggu sampai media di luar rumah mereka pergi. Pada saat yang sama, Ketua Park bersiap untuk meninggalkan rumah, tetapi keributan muncul di antara awak media setelah perselingkuhan Wan-soo bocor. Ketua Park menolak mengomentari pernikahan Wan-soo tetapi berjanji untuk bekerja sama dengan jaksa dan meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Mengingat keributan media baru atas hidupnya, Wan-soo terpaksa menunggu sedikit lebih lama sebelum dia dapat menghadiri upacara peringatan saudara laki-lakinya. Dia mengirim asistennya untuk membantu janda Hyun-soo. Pada saat yang sama, Ji-hyeon mengetahui bahwa Yong-min menggunakan perselingkuhannya untuk mengancam ayahnya agar mengizinkannya menggunakan uang mereka untuk membeli lebih banyak saham Hwain. Dia menghadapi Yong-min dan menuntut untuk menceraikannya bahkan setelah dia mengancam akan membocorkan video dan foto yang membahayakan dirinya. Ji-hyeon bersikeras bahwa dia akan menceraikannya dengan cara apapun dan memperingatkannya bahwa dia telah mempermainkan orang yang salah. Setelah keadaan tenang, Wan-soo menghadiri upacara peringatan kematian saudaranya dan memberikan penghormatan terakhir. Di upacara peringatan tersebut, istri Hyun-soo memberikan Wan-soo bukti yang ditinggalkan oleh suaminya. Duyun meminta istri Hyun-soo untuk menelepon jaksa dan mengklaim bahwa bukti yang dikumpulkan suaminya disembunyikan di brankas Tuan Han. Kemudian, Duyun menyelinap ke brankas Tuan Han dan menaruh USB di dalamnya. Mengenai ketua, dia dibebaskan dan Tuan Han menyarankan agar dia tinggal di hotel sampai urusan media selesai. Di kamar hotel, Tuan Han mengungkapkan bahwa dia ingin Yong-min mengambil alih Hwain, tetapi ketua Park menertawakannya. Dia merasa lucu karena Tuan Han mengira dia akan menyerahkan perusahaan kepada Yong-min, putra dari seorang pelayan. Tuan Han tersinggung karena dia memanggilnya pelayan tetapi dia menyembunyikan kemarahannya. Kemudian dengan penangkapan ketua Park. Ketua Park terkejut saat Tuan Han berdiri di sana dan melihatnya di borgol. Ia mengutuk Tuan Han dan para jaksa saat mereka menyeretnya pergi. Sementara itu, Duyun memberitahu Wan-soo tentang rencananya untuk menangkap Tuan Han. Ia kembali ke rumah besar dan mendapati para jaksa siap menggeledah rumah Tuan Han. Ia melihat saat mereka mengambil brankas dan melihat Lee Jin mencoba melarikan diri. Ia mengejarnya dan mereka terlibat perkelahian hebat. Untungnya, kali ini, Duyun menangkap dan menyerahkannya ke polisi. Kemudian, ia memperingatkan Tuan Han bahwa ia akan datang untuk menangkapnya, tetapi Tuan Han tampak begitu santai. Ternyata Tuan Han menyimpan emas batangan berdarah yang digunakan Yong-min untuk membunuh ketua duo. Ia mengunjungi ketua Park di kantor kejaksaan dan memerasnya agar bertanggung jawab atas perbuatannya. Ia mengancam akan mengungkap perselingkuhan mereka yang berujung pada seorang putra yang kemudian membunuh suaminya.
Ia meminta Ketua Park untuk membangkitkan naluri keibuan dan melindungi Yongmin. Dihadapkan dengan rasa takut bahwa Hwain tidak akan selamat dari kebenaran tentang perselingkuhannya dan apa yang dilakukan Yongmin, Ketua Park mengaku telah mencoba membunuh Hwan-su dan memberi Lee Jin perintah untuk membunuh Hwan-so. Ia sangat terkejut ketika Tuan Han mengungkapkan sifat aslinya, tetapi sayangnya, sudah terlambat baginya. Ji Yeon meminta cerai, tetapi Yongmin menolak menandatangani surat-suratnya. Dia keluar dari kantornya dengan marah dan pergi ke rumah ibunya. Dia mengusir semua pembantu dan mengambil salah satu senjata di rumah itu. Tuan Han melihat para pekerja keluar dan memanggil Nona Byeon. Nona Byeon mengatakan kepadanya bahwa Yongmin sedang marah besar dan dia mengusir mereka semua. Tuan Han bergegas menghentikan Yongmin dari membunuh Yongguk, tetapi berubah pikiran setelah Yongguk merendahkan putranya. Dia mengambil senjata dari putranya dan Yongguk melawan. Melihat ayahnya kewalahan, Yongmin mengambil senjata dan menembak saudaranya. Hwan-su mendengar suara tembakan pertama saat keluar dan bergegas masuk untuk menemukan Yongmin menembak Yongguk lagi. Setelah menembak saudaranya, Yongmin menjatuhkan senjatanya dan Hwan-su bergegas ke sisi Yongguk. Sayangnya, Yongguk meninggal dunia setelah menyatakan cintanya kepada Hwan-su dan meminta maaf. Bahkan sebelum meninggal, Yongguk telah mencoba memperbaiki kesalahannya. Ia bertemu dengan Taeira dan menawarkan uang kepadanya untuk memutuskan hubungan dengannya. Ia menjelaskan bahwa ia mencintai Hwan-su. Tentu saja, sulit bagi Taeira untuk mendengar kebenarannya, tetapi setidaknya ia akan dapat melanjutkan hidup tanpa penyesalan. Setelah Yongguk meninggal, Tuan Han dan Yongmin menghapus rekaman dari kamera pengawas. Tuan Han menuduh Hwan-su membunuh Yongguk dan memerintahkan Yongmin untuk bersembunyi. Untungnya, Duyun datang saat mereka membawa Hwan-su untuk diinterogasi dan dia menceritakan semuanya. Dia mengerahkan staf untuk menemukan Yongmin dan menangkapnya. Polisi memeriksa Hwan-su dan Yongmin untuk mencari residu senjata dan memutuskan bahwa Hwan-su tidak bersalah. Setelah dibebaskan, Hwan-su mengunjungi Ketua Park dan memohon padanya untuk tidak menyerah pada ancaman Tuan Han. Di sisi lain, Duyun menggunakan rekaman Hyun-su yang memberikan buku besar kepada Tuan Han untuk membuktikan bahwa dialah dalangnya. Bukti yang ditemukan di brankas dan semua hal lainnya mengarah kepada Tuan Han dan dia pun ditangkap. Penangkapannya memungkinkan Ketua Park dibebaskan, tetapi dia diberi masa percobaan sementara penyelidikan terus berlanjut. Dia mengunjungi Yongmin di penjara dan memaafkannya. Dia juga memperingatkannya untuk tidak mempercayai Tuan Han, karena dia masih menyimpan emas batangan berdarah itu. Yongmin kehilangan akal dan menyerang ayahnya di penjara. Para penjaga menghentikannya sebelum dia mencekik ayahnya sampai mati, tetapi jelas bahwa Yongmin sudah terlalu jauh. Setelah memecahkan kasus tersebut, Duyun mengundurkan diri sebagai pengawal Hwan-su. Setelah semua yang telah mereka lalui, mereka butuh waktu untuk pulih. Duyun kembali bekerja sebagai polisi sementara Hwan-su fokus pada yayasan. Sementara itu, Ketua Park setuju untuk mewujudkan keinginan Ketua Duo. Dia mengizinkan Hwan-su menggunakan uang itu untuk kebaikan melalui yayasan dan meminta Dewan Direksi untuk memilih ketua baru. Setahun kemudian, Duyun dan Hwan-su bersatu kembali sebelum dia kembali ke Tanzania untuk kegiatan amal. Kali ini Duyun memilih untuk datang sebagai sesama relawan. Ini adalah akhir yang terbuka, tetapi demi kesehatan mental kita akan menganggap mereka berakhir bersama. Nah itu dia spoiler sinopsis drama Korea Red Swan episode terbaru. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Sampai ketemu di sinopsis drakor lainnya.